dalam dunia bisnis yang namanya persaingan produk, persaingan dagang itu mungkin sudah biasa. Ada yang menghalalkan segala cara, di mana untuk memasang strategi yang baik, untuk gimana caranya supaya bisa mendapatkan konsumen atau pelanggan yang ya bisa dibilang loyal dengan produk-produk kita. Ada juga yang memang dengan cara-cara licik untuk bisa menjatuhkan pesaingnya, menjatuhkan kompetitornya. Akan tetapi bagaimana perasaan teman-teman ketika mungkin yang teman-teman punya usaha ataupun punya bisnis, ketika pesaingnya melakukan praktek-praktek yang dilaknat oleh Allah, praktek-praktek yang memang tidak sehat untuk bisa bertempur di dalam dunia bisnis. Dalam konten kali ini saya akan membahas dan akan sedikit bercerita tentang seorang pengusaha, dalam hal ini bidang kuliner ya, itu mengalami kejadian-kejadian aneh dan kejadian-kejadian ganjil, terutama dengan bisnisnya, kesehatannya, bahkan ruang kehidupannya ya. Dimulai dari sakit yang memang tidak bisa terdeteksi oleh medis, kemudian juga ditambah lagi dengan gangguan yang dialami oleh bisnisnya. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya, Syarif, di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syarif, dan dalam konten kali ini insya Allah saya akan bercerita lagi, berkisah lagi, tentunya dengan pengalaman yang nyata, pengalaman meruqyah saya dan pengalaman-pengalaman yang memang saya lakukan dan saya praktekkan sendiri. Saya harap pengalaman saya ini bisa dijadikan sebuah ibroh ya, atau pelajaran buat teman-teman, sekaligus sebagai pengingat supaya oh ya, ternyata ketika kita hidup itu perlu juga yang namanya mawas diri, kemudian juga perlu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap terlindungi dari hal-hal yang memang tidak terlihat oleh mata atau kasat mata. Tapi sebelum saya ke materinya atau sebelum saya ke inti ceritanya, saya pengen menyapa teman-teman dulu yang mungkin teman-teman subscriber dan viewer di Kala Senja yang sedang berada di luar negeri, yang sedang berjuang untuk memperjuangkan keluarganya, yang mungkin sekarang lagi bekerja di Taiwan, Hong Kong, Jerman, kemudian juga di Malaysia, Singapura, Prancis, kemarin ada yang dari Prancis, New Zealand, Australia, ada juga yang sudah ikut berkomentar. Terima kasih, halo teman-teman, semoga Allah jaga kalian. Dan subscriber juga yang ada di Malaysia ya. Assalamualaikum Malaysia. Semoga bisa terus terhibur dan bisa terus stay tune ya dengan channel di Kala Senja. Ya mungkin sekarang masih 8.700, 8.800 lah subscribernya gitu kan ya, masih kecil gitu kan. Tapi besar harapan saya pribadi untuk terus bisa berkembang dan memberikan sedikit ilmu atau edukasi tentang hal-hal gaib. Selain dari luar negeri juga, oh ya, ada juga yang dari Arab Saudi. Masya Allah, ahlan wa sahlan, ada penonton subscriber dari Arab Saudi. Kemudian juga ada teman-teman yang dari Indonesia. Mana ya? Jakarta, Surabaya, Semarang, Indramayu, Cirebon, Tegal, Semarang, atau Jambi. Pasien saya yang pernah di Jambi, Bali, Makassar, Banjarnegara, Kediri, Tuban. Halo, ya teman-teman, semoga Allah selalu jaga kalian, semoga Allah berikan kesehatan yang prima, dan semoga Allah berikan rezeki yang melimpah untuk teman-teman ya. Dan jangan lupa share videonya, subscribe channel di Kala Senja, dan buat teman-teman yang mau ikut gabung di WA group di Kala Senja Family, saya taruh linknya di bawah, silakan cek dan masuk sendiri, tinggal klik doang kok, nggak susah ya. Kita bareng-bareng ngobrol di situ, kita bareng-bareng diskusi di situ, ada saya juga di situ tentunya. Barangkali teman-teman ada insight atau apa, bisa cek di kolom deskripsi untuk masuk di Kala Senja Family WhatsApp group. Oke, ya. Baik, kita masuk ke dalam ceritanya kali ini. Saya buat sebuah
ada logi sederhana nanti ketika menceritakan. Tapi nggak panjang sih ceritanya. Yang lebih mau saya tekankan adalah tentang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hal-hal yang memang tidak terlihat oleh mata. Ya, ceritanya sedikit sih, sedikit aja. Kasusnya sedikit, dan cerita ini atau kasus ini saya alami di tahun 2026 kemarin. Sekarang ya, sorry, di tahun 2026 sekarang, tepatnya setelah Idul Fitri ya, kurang lebih sekitar bulan 4, jadi masih hangat lah ya. Masih beberapa bulan yang lalu gitu kan. Sekarang kan baru Agustus ya, 4 bulanan yang lalu. Dan ini real, ini cerita ketika pengalaman saya meruqyah. Dan saya sebut saja karena kemarin ada yang minta, Kang nggak apa-apa disebut aja nama namanya daerahnya. Oke, saya sebut. Ini daerahnya di daerah saya sendiri, Indramayu. Ya, jadi teman-teman mungkin tahu ya, daerah Indramayu itu kan terdiri dari Pantura, pantai utara gitu kan, ada laut, dan sebagian besar juga memang banyak sawahnya juga, dan panas. Indramayu panas, panas banget, masya Allah. Cerita ini bermula ketika ada seorang teman saya. Teman saya itu bisa dibilang punya tetangga deh, tetangga rumahnya itu, dan tetangganya itu sedang mengalami sakit aneh. Nah, singkat cerita, teman saya ini WA ke saya. Ya karena teman kan ada nomor WA saya. WA-nya masuknya begini. Assalamualaikum bro gitu. Manggilnya kan ke saya bro. Teman main lah gitu kan. Assalamualaikum bro gitu. Saya bilang waalaikumsalam. Ya gimana? Nah, dia tanya lagi nganggur nggak? Maksudnya lagi di rumah nggak? Karena dia tahu kalau saya tipe orang yang jarang di rumah gitu kan. Buat gembel gitu ke kemana-mana, ke kota-kota orang gitu kan. Dia nanya lagi di rumah nggak gitu. Saya bilang ya saya ada di rumah gitu. Kenapa? Bisa tolongin tetangga saya nggak? Loh emangnya kenapa? Iya nih, ada tetangga saya itu namanya Ibu Tini. Saya sebut Ibu Tini deh namanya. Teman saya juga ada yang namanya Tini gitu, saya pakai namanya. Jadi namanya Ibu Tini. Nah, Ibu Tini ini ibu-ibu ya sekitar umur 55 tahunan, sudah lumayan uzur juga gitu kan. Dimana Ibu Tini ini kata teman saya, dia itu punya kayak bisa di kafe bukan, tapi kayak warung makan gitu. Warung makan di pinggir jalan ya. Warung makan di pinggir jalan, memang warung makannya itu menyediakan kayak seafood, kemudian juga makanan-makanan tradisional di Nusantara gitu kan, ada semur jengkol lah, kemudian juga ya pokoknya makanan-makanan Indonesia lah. Tapi yang lebih hype-nya itu Ibu Tini masakannya atau warungnya atau tempat makannya itu tentang seafood, lebih spesifik ke situ. Nah, akhirnya teman saya kan bilang, "Iya nih, tolongin tetangga saya dong," katanya. "Emang kenapa?" Nah, tetangga saya itu sekarang lagi sakit, Bro. Sakitnya itu aneh katanya. Aneh gimana? Nah, dikirimkan foto-fotonya itu ke saya. Jadi Ibu Tini itu orangnya yang mungkin agak gemuk sedikit lah ya, ibu-ibu tua gitu kan. Nah, ketika teman saya ini ngirimin foto, Ibu Tini itu lagi berbaring di kasur. Berbaring di kasur dengan kondisi yang memang kalau menurut saya agak memprihatinkan ya. Kenapa dibilang memprihatinkan? Karena memang tangannya itu pucat, maaf kayak mayat gitu kan, pucat. Kemudian juga pandangan matanya itu kosong. Pandangan matanya itu kosong, jadi terbelalak ke atas saja. Kemudian mulutnya itu agak menganga sedikit gitu. Dan yang tadinya tuh gemuk kan, teman saya bilang, "Nih bro, orangnya." Saya lihat, loh kok ini sampai begini, kenapa? Teman saya bilang, "Ya nggak tahu," katanya. Kata dokter sih ini kayak nggak bisa mencerna protein, bahasanya apa ya waktu itu, lupa nama penyakitnya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Jadi kalau kata dokter medisnya itu si Ibu Tini ini orang yang terkena penyakit apa sih, ya Allah lupa. Nama penyakitnya itu saya lupa, tapi yang jelas tubuhnya Ibu Tini itu memang dia tidak bisa mencerna protein hingga akhirnya membuat ya seperti itu. Tapi yang bikin aneh, menurut medis iya seperti itu. Tapi ketika malam nih Ibu Tini nih, nggak tahu kenapa sering teriak-teriak juga.
Jadi kayak orang ditakut-takutin gitu, kayak orang yang apa sih ya, ngerasa diancam gitu. Jadi setiap malam mulainya itu sekitar jam 10 sampai pagi, itu Ibu Tini tuh panik, nggak bisa tidur, melek aja gitu kan. Sampai ketika diajak komunikasi sama anak-anaknya pun nggak respon. Tapi masih bernafas. Dibilang maaf, meninggal enggak, masih bisa makan, maksudnya masih bisa ketika makanan itu ditaruh di mulutnya bisa ditelan, kemudian juga masih bisa ngerespon tangannya gerak. Tapi untuk diajak komunikasi itu apa ya istilahnya kosong aja gitu, nggak ngerespon. Ya gimana? Kata teman saya, kalau bisa nanti besok deh gitu kan main ke rumahnya Ibu Tini. Saya kan tanya gini, ntar dulu, kalau memang dari medis begitu, maksud saya apakah dari medis sudah ngasih obat? Udah katanya. Udah. Nah, obatnya itu karena kan memang tetangga saya itu bisa dibilang masih saudara juga sih sama Ibu Tini kan, rumahnya sebelahan, pas banget rumahnya sebelahan. Nah, teman saya bilang dokter udah ngasih obat gitu kan, udah ngasih obat untuk penyakitnya beliau. Tapi karena memang sudah hampir berapa ya, 2-3 bulanan gitu, bolak-balik ke rumah sakit dan memang nggak ada progres kesembuhan gitu. Bahkan ada inisiatif dari anaknya yang bungsu, maksudnya yang dari anak-anaknya gitu kan, udah ini dipanggilin orang pinter aja deh gitu. Nah, ketika ada inisiatif seperti itu, kata teman saya ini, saya larang dulu, ntar dulu gitu, saya coba manggil teman saya, gitu. Maksudnya manggil saya gitu kan. Nanti saya coba panggil teman saya deh gitu untuk datang ke sini. Nah, si anaknya Ibu Tini ini bilang, emang teman kamu siapa? Katanya orang pinter, bukan. Dia tukang mentungin jin bilangnya gitu. Oh, tenan. Nganggap saya itu tukang mentungin jin gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita besok saya ke sana. Ya, sekitar setengah jam lah ya dari rumah saya di Indramayu ini ke tempatnya beliau. Nah, kemudian singkat cerita saya ke sana itu setelah zuhur sekitar jam 1. Nah, nyampe sana saya tanya, "Bro, mana rumahnya?" Tuh di sebelah. Jadi pas memang nempel. Nempel banget. Nah, rumahnya Ibu Tini itu sama rumah teman saya ini nempel satu, crack gitu kan. Nah, ketika lurus ke depan, memang di depannya itu kayak ada gang. Nah, di depan gangnya itu ada tempat warung makannya beliau. Warung makannya Ibu Tini yang bisa dibilang rame lah ya. Udah legend juga gitu, udah lama. Saya sebenarnya tahu rumah makan itu, maksudnya warung makan itu saya tahu. Tempat makan itu saya tahu udah lama gitu karena sering bolak-balik juga di jalan itu. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata itu punyanya saudaranya teman saya gitu. Nah, kemudian singkat cerita saya ke rumahnya Ibu Tini, masuk, saya bilang assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Nah, dijawab sama anaknya. Jadi anaknya itu ada 3. Yang pertama yang paling gede itu perempuan, ya. Yang kedua itu laki-laki dan yang ketiga juga laki-laki. Jadi perempuan 1, laki-laki 2. Ketika saya masuk, saya dikenalin tuh sama teman saya, sama anak-anaknya Ibu Tini gitu. Nah, yang pertama itu saya sebut namanya Mbak Lia, yang kedua Mas Bagus, yang ketiga si Agung gitu kan. Tapi yang jelas ini bukan nama asli semua. Nah, anak-anaknya Bu Tini ini bisa dibilang apa ya? Mereka orangnya logis. Logis itu sempat nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal yang apa istilahnya gaib, kemudian juga hal-hal yang tentang setan, hantu. Tapi karena memang melihat kondisi ibunya seperti itu, salah satu anaknya Ibu Tini itu sampai yaudahlah kita manggil orang pintar aja, sampai sebegitunya. Padahal si anak-anaknya itu memang mereka nggak percaya. Kenapa saya bilang tahu? Kenapa saya tahu mereka nggak percaya dengan hal-hal kayak gituan? Ketika saya tanya sama anak-anaknya kan itu, ketika saya masuk kan ngumpul tuh bertiga duduk di sofa di kursi depan. Si anak yang pertama ini, si siapa Mbak Lia ini bilang, "Mas, saya itu sebenarnya apa ya, nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Apalagi memang dia juga dinasnya di tenaga kesehatan gitu kan." Dia bilang, sebenarnya mamah itu, manggilnya kan mamah, sebenarnya mamah itu kan memang ada kelainan gitu. Maksudnya tubuhnya nggak bisa mencerna protein sehingga terjadilah seperti itu. Tapi kalau menurut logika dan menurut pemahaman saya sebagai tenaga kerja kesehatan, harusnya nggak sampai seperti ini. Saya pernah katanya ngelihat orang yang memang penyakitnya sama kayak mamah ini. Dia nggak bisa mencerna protein. Paling nggak badannya itu menguning gitu kan. Apa ya namanya, ya Allah sampai sekarang nggak ketemu nih nama penyakitnya yang disebutin Mbak Lia. Badannya tuh nguning, Mas. Dan ketika diajak bicara, diajak ngobrol, ya seperti layaknya orang biasa. Tapi mamah saya ini nggak tahu kenapa, diagnosa dari dokter,
diagnosa dari dokternya itu ya seperti itu. Kemudian saya potong pembicaranya. Sebentar Mbak, waktu Mbak bilang diagnosa dari dokter itu ke berapa rumah sakit? Saya hampir ke 3 rumah sakit besar di Indramayu. Mungkin teman-teman orang Indramayu tahu lah ya rumah sakit besar di Indramayu itu ada di mana saja gitu. Tapi maaf saya nggak bisa sebut nama rumah sakitnya. Dan ketiga-tiganya itu ngasih diagnosa yang sama. Sampai saya ditunjukin hasil labnya, hasil cek medis mamahnya Mbak Lia itu. Saya lihat, oh iya, ada diagnosa begini, gini. Dan memang ini juga Mas obatnya. Nah, dokter bilang yang terakhir itu kan di salah satu rumah sakit terbesar di Indramayu gitu. Ya, sehingga dokternya bilang, "Mbak, nanti kalau ini obatnya habis, Ibu bawa lagi ke sini. Dan memang kalau nggak ada progres harus diopname, maksudnya harus nginep lagi gitu di rumah sakit. Karena memang sebelumnya juga mamanya Mbak Lia itu nginep di rumah sakit itu hampir seminggu. Awal sakitnya itu hampir seminggu dan nggak ada progres, nggak ada perubahan. Yang mulai dari BPJS sampai saya bayar Mas, nggak masalah katanya. Tapi ya begitu Mama, nggak respon, nggak ada nggak ada gerak gitu kan. Tapi kalau makan masih makan. Nah dari situ saya tanya, oke, kalau memang dari sisi medis ya, maksudnya dari sisi logika nih, medis dengan logika gitu kan, itu nggak nemu. Apalagi kalau dengan penyakitnya si ibunya Mbak Lia ini atau mamanya Mbak Lia ini, harusnya tidak sampai separah itu. Bahkan dokter sudah menjas gitu kan, ini juga harusnya nggak sampai seperti ini. Tapi ternyata faktanya mamanya Mbak Lia itu sampai nggak bisa seperti itu, berarti ada apa ini gitu kan? Ada hal lain, ada faktor lain. Nah makanya buat teman-teman nih yang ketika mengalami sakit ataupun melihat saudaranya sakit, keluarganya sakit, yang pertama adalah cari medisnya dulu deh gitu. Coba dinilai dari atau dilihat dari sudut pandang medisnya dulu. Karena banyak orang-orang yang DM saya, WA saya itu ketika mau ngasih pertanyaan sakitnya begini gini. Pasti saya balesin. Siapapun itu orangnya. Sudah cek ke medis atau belum? Pasti seperti itu. Maksudnya apa? Maksud saya adalah ketika ada orang yang mempertanyakan penyakitnya, yang pertama gunakan logikanya dulu. Maksimalkan pemikiran secara logikanya dulu. Jadi nggak sekonyong-konyong, wah ini jangan-jangan kena santet, kena sihir. Kalaupun memang kena santet atau kena sihir, paling tidak logika kita sudah gunakan dulu. Oh iya, ini ternyata penyakitnya gini ya. Akhirnya ketika ke medis ketahuan. Tapi kalaupun sudah di medis dengan kasus yang seperti ya mamahnya Mbak Lia itu ya atau Ibu Tini ini sudah ke medis. Dari medis ada penyakitnya. Akan tetapi tidak semestinya penyakitnya itu seperti yang dialami, maka kemungkinan besar ada faktor X ya. Faktor X itu ya bisa dibilang mungkin dari gangguan jin atau gangguan psikologis. Nah, ini juga hati-hati nih buat teman-teman nih ketika mendiagnosa. Jangan langsung ketika dari medis sudah, kemudian ternyata nggak ada nih penyakitnya. Jangan lari ke jin dulu, nanti dulu. Dilihat dulu dari sudut pandang mana? Sudut pandang psikologisnya dulu. Karena beberapa hari yang lalu sama juga di Indramayu, saya nanganin kasus yang seperti itu. Sebenarnya mah sakitnya itu dia pasca operasi gitu kan si ibu itu. Ini kita kasus lain ya, kita nyerempet sedikit ke pembahasan lain. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang yang memang sakitnya itu pasca operasi yang masih ada sesuatu di dalamnya, ya. Bukan jin ya, maksudnya sesuatu itu yang ditanam di dalamnya untuk bisa membantu kesembuhan si ibu itu gitu kan. Nah, ketika pasca operasi itu dia mengalami yang namanya depresi, dia mengalami namanya was-was, kemudian juga dia mengalami yang namanya ketakutan. Kalau malam tuh hampir tiap malam nggak bisa tidur, hampir tiap malam tuh beneran tidur itu setelah sholat subuh jam 6 baru bisa tidur, jam 7 baru bisa tidur. Kemudian anaknya itu manggil saya ke situ, ya karena deket gitu kan ya, kenal juga. Kemudian saya ke sana, saya coba lakukan asesmen dan saya nggak meruqyah, saya cuma memberikan asesmen, memberikan pengetahuan dan memberikan insight gitu kan. Tapi parahnya adalah ini yang bikin ngaco nih. Parahnya adalah si ibu itu sebelum ketemu saya ketemu sama dukun dulu yang ngakunya peruqyah, kan ruwet. Jadi
Saya kan memang waktunya, maaf bukan sok sibuk ya, tapi karena memang waktu saya terbatas gitu kan. Waktu itu saya masih di daerah lain dan anaknya tuh telepon saya urgen. Ini bukan soal ibu ini dulu, bukan. Ini kita ke itu lain. Jadi anaknya telepon saya urgen, Kang Sarip maaf katanya nanti bisa nggak ke rumah mama gini 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 gini. Wah gimana, saya masih jauh gitu kan. Nah akhirnya karena kalap ya, lihat ibunya sakit di perut, di kepala, akhirnya anaknya itu inisiatif datang ke nyari di sosial media, dapat peruqyah. Dapat peruqyah yang katanya syar'i, ternyata nyampe sana dirajah-rajah juga. Dirajah loh, dikasih oleh-oleh rajah juga, tubuhnya dirajah, oleh-oleh rajah yang harus ditempel-tempel. Kemudian setelah itu saya hubungin, gimana Mas Bro gitu kan, saya bilang, "Ini Kang, mama saya gini 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 gini." Waduh, ya udah besok saya ke sana. Pas saya ke sana, subhanallah, dia bilang, "Mas saya dari Peruqyah juga kemarin disebutin di salah satu tempat di Indramayu. Kemudian katanya saya itu kena gangguan jin dan memang harus dilepaskan bangsa jinnya. Tapi Bu, ternyata tubuh ibu tuh sudah diraja-raja gitu," saya bilang. Saya kasih tahu, "Bu, ibu itu bukan karena jin, bukan karena jin, saya jamin." Kenapa? Karena dilihat dari kondisinya, dilihat dari ciri-cirinya, bangsa jin tuh nggak begitu. Bangsa jinnya masuk itu setelah ibu dirajah, itu baru masuk, saya bilang. Jadi di awal ketika saya ketemu, saya kasih penjelasan dulu. Ibu itu kena cuma depresi kok. Was-was, panik gitu kan. Panik attack-nya datang, keringet dingin, perutnya sakit, pasca operasi ketakutan gitu kan. Kemudian yang jadi masalah, ibu datang ke peruqyah yang katanya syar'i, ternyata dukun, dikasih raja, jinnya baru masuk beneran. Ibu itu melongo aja. Akhirnya ya terpaksa saya bacakan ayat ruqyah sederhana kok. Saya duduk, dia duduk di depan, saya bacakan Al-Fatihah doang, muntah-muntah kok selesai. Tapi setelah itu selesai, saya kasih air ruqyah, udah clear. Tapi tetap saya kasih, "Bu, nanti ke psikiater ya, ke RSUD Indramayu. Bilang kata saya," gitu. Saya bilang, "Oh iya Kang Sarip ya." Akhirnya datang ke situ. Datang ini sekali lagi, ini bukan kasus yang ibu pertama itu, Ibu Tini ya, soal warung, bukan. Ini kasus yang berbeda, tapi saya kasih analogi. Saya kasih spill sedikit kisah lain. Nah akhirnya si ibu ini yang sakit ini, yang habis pasca operasi ini datang ke rumah sakit, ke RSUD di Indramayu, saya sebut saja namanya, di klinik Melati. Kemudian cek ke situ lah, cek ke situ Bu, saya bilang. Dan benar ternyata ada diagnosa dari psikiater, dari dokter SPKJ, dikasih obat. Setelah minum obat itu clear, tenang, bisa istirahat, bisa tidur, lebih nyaman, lebih nggak was-was. Nah makanya sebelum teman-teman tahu kasus dan penyakit, medis dulu. Kalau medis memang sudah mentok, ya dilihat dari psikologisnya dulu. Makanya kalau pengen tahu penyakit psikologis, banyak sering-sering lihat YouTube, sering-sering lihat pengetahuan psikologis dari psikiater gitu kan. Atau sering-sering nonton channel di Gala Senja juga nggak masalah, karena di sini juga akan ngebahas soal tentang psikologis manusia, tapi dari sudut pandang peruqyah syariah gitu kan. Mungkin itu sih ya, channel lagi. Maksudnya notice sedikit dari saya buat teman-teman yang memang pengen mendalami ilmu ruqyah dan penerapannya di kehidupan sehari-hari, ya. Oke, lanjut kita ke Ibu Tini nih. Nah, tadi balik lagi. Jadi secara medis sudah. Kemudian juga kalau secara psikologis itu nggak mungkin kan, karena memang kondisinya Ibu Tini udah begitu, untuk diajak ngobrol aja nggak bisa gitu kan. Akhirnya teman saya ini inisiatif manggil saya kan ke situ, dan saya langsung lihat, "Ya udah Mbak, kalau kayak gitu maaf, saya boleh lihat kondisi ibunya nggak nih?" "Oh boleh Kang," katanya. Saya lihat di belakang, ya memang tatapannya kosong. Jadi Ibu Tini itu tidurnya nggak di kamar ya, tapi di ruang TV, di balik lemari gede itu, di sebelahnya diselimutin. Saya coba komunikasi, "Bu," gitu kan. "Bu," diem aja, nggak ada respon gerak kah, nggak, diem aja. Kayak mayat hidup gitu kan. Hingga akhirnya ya kalau kayak gini ya gimana? Saya bingung juga waktu itu kan. Nah, anaknya Ibu Tini yang kedua bilang, "Kang, kemarin itu ketika sebelum Kang Sarip mau datang ke sini, kenapa saya minta untuk ke orang pinter? Karena memang di warung juga mengalami kejadian-kejadian aneh." Ketika dia ngomong kayak gitu, saya kan aneh gimana nih maksudnya? "Iya Kang, aneh. Jadi kemarin itu kejadian
kan di warung itu ada menu makanan yang memang ada kuahnya gitu kan ya. Ada apa namanya, sayur yang pakai santan, kemudian juga ada yang ya berkuah-kuah lah kayak sayur lodeh, sayur apa. Itu karyawan kita yang masak baru mateng sekitar jam 8 pagi, itu jam setengah 9 udah basi Kang. Wah, dari situ, wah, masuk udah basi, mungkin santannya kali gitu kan. Enggak Kang, soal santan mah kita udah masak itu puluhan tahun yang lalu katanya, dan baru kejadian kemarin. Oke, terus ada juga laporan yang katanya ketika orang makan, jadi di warung makannya itu ada menu makanan nasi lengko ya. Mungkin teman-teman yang di daerah di luar Indramayu Cirebon yang nggak tahu nasi lengko. Nasi lengko itu kayak nasi campur yang dikasih kuah, bukan kuah sih, bumbu kacang kecap gitu kan, khas Indramayu Cirebon, khas Cirebon Indramayu, sorry. Bau gitu loh. Kacangnya, kuah kacangnya itu atau sambal kacangnya itu bau. Padahal itu baru bikin Kang. Dan biasanya kalau sambal kacang pun bisa tahan sampai sore nggak bau. Dan ini kejadian bau. Bahkan ada yang sebagian melapor bahwa maaf nih Kang katanya, di kan lauknya itu kayak warteg ya di display gitu kan. Nah, di beberapa lauk itu kayak ada apa sih ya? Maggot tuh apa ya bahasa kitanya, maggot lah gitu, maggot gitu, maggot. Nanti teman-teman cari sendiri namanya maggot. Ada yang gerak kecil-kecil gitu. Ya itu sempet geger, tapi karena memang apa namanya yang makan itu langganan kita, dan langganan kita ya tahu nggak mungkin kejadian kayak gini gitu kan. Nggak rame akhirnya. Ini saya baru cerita ke Kang Sarip aja. Nah kakaknya pun kaget. Hah? Lo kamu nggak cerita? Ya gimana? Saya juga sempet nggak percaya. Maksudnya kayak gitu masakannya. Biasanya juga aman-aman aja gitu kan. Wah, ketika si anaknya yang nomor 2 ini cerita begitu ke saya langsung, berarti ada yang salah nih gitu. Ada yang salah dengan kejadian ini antara warung dan kasus kondisi kesehatannya Ibu Tini. Ya akhirnya sudah saya langsung ruqyah deh itu Ibu Tini. Saya bilang sama anaknya nomor 1 Mbak Lia itu, Mbak, saya minta air dong gitu. Oh boleh Mas. Jadi airnya itu di bejana gitu kan ya. Di bejana saya ruqyah airnya seperti biasa, dan teman-teman yang bingung bacaannya seperti apa, lihat video-video saya yang lain di Kala Senja. Saya sudah praktekkan bacaan apa saja untuk meruqyah air, dan air itu digunakan untuk ruqyah pasien gitu. Setelah saya bacakan, saya pakai sarung tangannya lagi, kemudian saya pegang bagian ini, lengan kirinya Ibu Tini. Saya pegang gitu kan, dengan yang pertama membaca doa perlindungan, terus yang kedua saya ruqyah seperti biasa dengan bacaan-bacaan dasar, Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Ketika sudah selesai, Ibu Tininya nggak respon apa-apa. Cuman yang respon adalah anak pertamanya yang perempuan itu. Dia bilang, Kang kok badan saya panas ya gitu. Kok panas? Saya bilang, iya. Tadi ketika Kang Sarip, bacain Mama ruqyah, kok badan saya panas? Kenapa ya Mas? Wah nggak tahu tuh, saya bilang. Nanti untuk memastikan, untuk measure, saya coba ke kakinya, saya pindah ke kaki. Saya pegang juga bagian kedua kakinya. Jadi kakinya kan begini tuh. Ya kan, saya pegang kedua jempolnya. Nggak ditekan, nggak cuma dipegang doang. Saya bacakan ayat lagi. Saya bacakan ayat. Nah, ketika saya pegang kaki, itu anak pertamanya langsung bereaksi dan menangis histeris. Ya, anak pertamanya Mbak Lia, dia menangis histeris sampai apa ya, kayak ketakutan gitu. Dia teriak-teriak. Hingga akhirnya yang jadi adik-adiknya itu langsung nahan dia. Kenapa dinahan? Karena dia mau nyerang ibunya, mau nyerang mamahnya. Kan mamahnya udah nggak bisa apa-apa. Ketika saya lihat kondisi seperti itu, ini antara trans atau histeria gitu kan. Tapi saya lihat, ini kayaknya nge-trans nih. Nge-trans itu kesurupan ya, istilah lain dari kesurupan. Ini kayaknya nge-trans gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya kesampingan dulu ibunya gitu kan, atau mamahnya Mbak Lia ini, saya pegang. Jadi Mbak Lia itu posisinya memang lagi teriak-teriak nge-trans. Dipegang kedua tangannya sama adeknya. Saya bilang, kamu siapa? Terus mau apa kesini? Terus ngapain gitu? Dia jawabnya tuh sambil nangis-nangis. Dia sambil nangis-nangis. Intinya gini, dia menjawab itu, pokoknya keluarga ini harus hancur. Bilangnya gitu. Keluarga ini harus hancur, dimulai dari orang tuanya dulu. Karena dia merasa bahwa ya dia disuruh oleh seseorang untuk menghancurkan keluarga ini dan bisnisnya. Dimulai dari mengasih penyakit ke orang tuanya dulu.
Nah dari situ ketika Mbak Lianya ngetrend seperti itu, akhirnya kan saya mikir, oh berarti ya bener nih gitu asumsi saya gitu kan waktu di awal. Cuman saya nggak langsung mengiyakan. Kalau kayak gitu, kamu disuruh sama siapa dong gitu kan? Padahal itu sebenarnya pertanyaan pancingan ya. Ya saya juga tahu itu nggak akan dijawab secara maksimal juga. Saya tanya, kamu disuruh sama siapa untuk melakukan hal ini semua? Kemudian dia jawab, tanya aja sama Ibu Tini, bilangnya gitu. Tanya aja sama Ibu Tini. Dia juga tahu siapa yang nyuruh saya. Saya maksudnya majikannya atau orang yang nyuruh si jin ini adalah orang yang memang punya usaha yang sama kayak Ibu Tini itu. Tapi karena memang anak-anaknya juga nggak tahu siapa itu orangnya. Ngobrol atau tanya langsung sama Ibu Tini nggak mungkin, susah. Oh, jangankan ngobrol, untuk ngerespon aja nggak bisa. Tapi ketika ngelihat kejadian itu, Ibu Tini yang tadinya kosong gitu kan, itu bisa ngelihat matanya tuh geser gitu loh, melihat ke anaknya yang sedang ke trance atau kesurupan gitu. Ya udah kayak gitu, saya bilang kalau memang tugas kamu untuk menghancurkan keluarga ini yang dimulai dari orang tuanya kemudian usahanya, saya bilang ini, apakah sakit yang diderita sama Ibu Tini ini ulah kamu? Dia bilang iya. Oh gitu, oke. Apa yang kamu lakukan sama Ibu Tini ketika Ibu Tini mengalami sakit seperti ini? Dan dia cuma diem, nggak bisa jawab. Itu menandakan bahwa itu bohong gitu kan. Itu bohong, itu nggak ada kaitannya. Mungkin kalau penyakitnya seperti itu, jin itu hanya bisa nutupin diagnosa yang sebenarnya penyakitnya ada dua atau lebih gitu kan. Tapi yang terdeteksi cuma satu. Nah ini ya sudah, kalau kayak gitu saya kasih ultimatum deh buat si jin itu yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Lia. Itu memang sampai mengerang-ngerang gitu kan, sampai melawan, sampai adiknya itu kan badannya lumayan gede ya, megangin kakaknya itu nggak kuat. Padahal Mbak Lia itu yang nomor satu, badannya nggak gede-gede amat, agak kurus gitu. Tapi kalah kedua adiknya gitu kan, Masya Allah powernya. Hingga akhirnya si adiknya bilang, yang nomor 2 ini, Kang Sarip ini enaknya gimana ya? Ini kasihan juga Mbak Lia kayak gini. Karena saya memang sudah selesai untuk mencari informasi dari jin itu. Akhirnya saya bilang, ya sudah kalau gitu, kamu mau keluar baik-baik atau saya paksa? Dia bilang, saya mau keluar, tapi dengan syarat orang ini, maksudnya Ibu Tini ini harus mati dulu. Harus mati dulu baru saya keluar. Oh, kalau kayak gitu nggak bisa dong, sebentar. Kalau kayak gitu secara nggak langsung kamu nantangin saya berantem. Lu siapa yang matiin orang, enak aja gitu kan. Saya ngomong kayak gitulah. Ya, nyablak gitu. Sebenarnya pakai bahasa Indramayu juga sih. Itu jinnya juga pakai bahasa Indramayu. Saya translate pakai bahasa Indonesia. Saya bilang, kalau begitu berarti kamu nantangin saya dong. Emang kamu siapa matiin orang seenaknya aja? Nggak bisa katanya. Saya harus matiin ini dulu baru saya bisa keluar. Oke kalau kayak gitu. Jangan salahkan saya kalau saya juga bisa bertindak tegas sama kamu. Dia nggak berani juga. Dia nggak mau. Maksudnya berantem adu tanda kutip ya, adu ilmu sama saya pun nggak mau gitu. Nggak sudi, nggak berantem, nggak mau. Tapi kalau mau keluar ininya harus meninggal dulu, harus mati dulu. Yang saya juga nanti dulu deh, enak aja lu bilang bisa mati dulu. Akhirnya langsung saya ruqyah tuh Mbak Lianya untuk paling tidak mengembalikan kesadarannya dulu. Karena memang mungkin di kepala saya ini bukan ada ikatan nasab atau ikatan sihir dengan Mbak Lianya. Saya menggunakan teknik ruqyah yang mungkin teman-teman sering lihat saya di podcast yang lain dan di channel Di Kala Senja, saya pakai teknik ruqyah instan namanya. Jadi saya cuma membaca Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim sambil di ini dahinya Mbak Lia itu saya gini, tuh agak ke dalam ya, nggak keras juga sih, kalau keras kan sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim, cetak. Cuman begituin sekali terus dia terkapar. Nah ketika bangun sadar gitu kan, Mbak Lia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan tahu. Tapi ya biasa, karena kesurupannya itu parsial. Parsial itu sebagian tubuh manusia, sebagian tubuhnya bangsa jin itu. Dia nanya, Mas itu siapa ya? Apakah benar mamah ini ada yang ngerjain? Saya bilang, Mbak nanti dulu deh gitu. Kita nggak itu ke situ dulu. Yang penting gimana caranya supaya si Ibu Tini ini minimal bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Iya Mas, tapi kalau tadi yang bilang itu si jinnya itu,
menghancurkan bisnisnya juga. Memang betul mas, bisnis ini akhir-akhir ini ya, maksudnya beberapa bulan belakangan, itu omsetnya turun drastis mas. Omsetnya turun, terjun bebas itu. Yang biasa sehari itu kita masak bisa sampai 20 kilo beras gitu kan, atau nasi, sekarang bisa 10 kilo aja udah bagus gitu. Karena memang sepi. Saya pikir kondisi ekonomi kita lagi begini gitu kan, apa lagi lesu semua gitu. Nah, ketika saya bilang begitu, dibantah lagi sama Mbak Lia. Enggak mas, saya tahu kok siapa yang dimaksudkan sama Jin tadi ketika bilang tanya sama mama gitu kan, siapa yang ngirim saya. Saya tahu kok mas orangnya. Dia juga punya bisnis yang sama. Jadi dia itu dulunya kerja sama mama, maksudnya kerja di warungnya mama. Kemudian dia punya kasus, mama pecat dia. Kemudian beberapa bulannya dia bikin sendiri. Jadi yang dia sebut itu sebenarnya mantan karyawannya mama. Saya tahu mas orangnya. Jadi dari situ, wah ini agak complicated juga ya saya bilang. Saya ngali informasi, Mbak, hal apa lagi yang terjadi yang aneh-aneh di warung. Nah kemarin yang sempat kejadian yang makanannya basi gitu kan, padahal baru kapan matang itu baru berapa jam sih gitu. Biasanya juga kalau sayur gitu kan baru jadi matang bisa sampai sore mas. Ini mah baru setengah jam udah berbuih gitu kan, apa sayurnya itu udah berbuih dan memang udah basi. Kemudian ada juga yang cerita karyawan saya yang bikin nasi itu sampai 3 jam nggak matang mas. Masak nasi 3 jam nggak matang. Kompor nyala. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak paham ya, di Indramayu itu ada istilah adang nasi. Itu dia bikin nasinya itu pakai langsung yang gede itu, kayak orang hajatan, bukan pakai rice cooker yang tinggal colok kemudian pencet terus jadi nasi. Enggak. Kata orang Indramayu nasi yang begitu tuh nggak terlalu enak katanya. Akhirnya banyak warung makan khususnya di Indramayu ini yang langsungnya gede banget gitu. Terus ada kerucutnya di beras yang setelah dikaronin taruh di situ. Itu logikanya kalau normalnya nih ya, paling sekitar 30-40 menit udah matang, udah enak gitu. Tapi ini dicoba, biasanya kan 40 menit karyawan saya, dipegang kok masih beras gitu. Tutup lagi, airnya tambahin lagi di bawah. 1 jam masih beras, sampai 3 jam itu nggak matang mas. Saya tanya kan, itu dari kapan mbak begitu? Ya sekitar 3-4 bulan belakangan. Waduh. Oke, kalau gitu memang ada korelasinya nih ya, ada korelasi. Jadi teman-teman juga yang nonton video ini nggak langsung menjustifikasi kalau warungnya sepi, jangan-jangan kena ada yang nggak suka apa segala macam. Enggak, sekali lagi saya bilang tidak, kecuali ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ini akan saya bahas di dalam konten kali ini. Kemudian saya ke warung tuh, saya ke depan kan, saya bilang mbak, ayo kita ke depan, saya pengen lihat dulu. Dan ketika masuk ke warungnya itu kan agak lumayan gede lah ya, rapih juga gitu kan. Tapi memang karena makanannya tradisional. Saya lihat di warung itu, yang makan cuma beberapa orang. Saya lihat gitu kan. Nah, nemu dah tuh kayak apa namanya, bingkisan yang kain putih tapi ditaruh di atas pintu masuknya itu di atas. Saya nanya, Mbak Lia itu apa? Mbak Lianya juga baru tahu. Mbak Lianya baru tahu. Loh, iya ya apa ya gitu kan. Kemudian nanya sama karyawannya di situ. Mbak itu apa gitu. Oh, itu kemarin Mbak ada orang makan di sini katanya. Ada orang makan di sini kemudian nawarin ke saya untuk katanya ini bisa buat penjagaan. Buat ditempel aja, nggak bayar mbak katanya. Lah terus si karyawan itu ya saya ngizinin aja, saya kasih aja taruh di situ kan nggak bayar juga, terus juga nggak mengganggu. Saya bilang. Nah mbak Lianya, kok kamu nggak bilang ke saya? Ya karyawannya juga bingung, ya gimana mbak, orang cuman numpang naruh aja di situ. Jadi bentuknya tuh kecil kayak kantong apa ya, kantong wadah batu akik lah gitu kan, kecil segini warna putih gitu kan. Coba diambil saya bilang. Ketika diambil, nah itu tuh dari orang yang makan di situ. Ketika diambil dan dibuka, ya memang buhul ya gitu kan. Buhul yang ditaruh oleh orang atau pelakunya yang pura-pura makan di situ. Hati-hati makanya teman-teman, hati-hati. Kemudian saya buka, subhanallah, mbak, saya bilang, ini buhul sihir mbak namanya. Nah ketika saya bilang buhul sihir, subhanallah Mas Arif, yang benar, iya. Jadi isinya itu ya
biasalah kertas-kertas raja, kemudian juga ada simbol-simbol tertentu di dalamnya, hingga ada yang apa kayak ada tanahnya juga di dalam. Itu kalau saya nggak teliti ya, lihat di kusen-kusen itu kan di atas, karena memang naroknya itu di kayu kusen, jadi agak samar gitu warnanya. Waktu itu Mbak Lia marah. Lain kali kalau ada yang mau nempel-nempel gini bilang, ya karyawannya dimarahin, saya bilang bang, usah kasihan gitu. Ini dari kapan katanya? Ya ada 3 bulanan yang lalu mbak katanya. Berarti sama dengan kasusnya yang dialami oleh dengan sakit yang dialami sama Ibu Tini gitu kan. 3 bulan yang lalu, iya. Kamu kenal nggak yang makan? Nggak kenal mbak. Dia nggak. Maksudnya kan kalau pelanggan tetap kan tahu lah ya, tahu nama, tahu orang, tahu makanan yang biasa dimakan juga apa. Ini mah nggak. Nah dari situ ya udah mak, sepele kok cuman ini doang gitu kan. Akhirnya setelah itu selesai, saya bikin air ruqyah ke belakang di embrio yang gede banget. Saya bikin air ruqyah, saya bacakan ayatnya. Setelah selesai, eh, saya ngomong kembali ya, Mbak, nanti tolong karyawannya minta air ini untuk ngepel semuanya, seluruh warung ini. Oh iya mas, sama sisanya sampean ambil apa ya gayung untuk disiram-siramin di depannya itu. Jadi di depan apa namanya warungnya itu kan ada parkirannya terbuat dari aspal gitu kan, di desain supaya jadi aspal. Saya minta mbak ini nanti airnya disirami juga di situ pak. Sambil baca apa mas katanya, ya sebisanya aja. Mau Al-Fatihah, mau apa boleh saya bilang. Mau sholawatan juga boleh. Siram itu depan selesai. Saya masih di situ. Dipel. Nah, ketika itu sudah selesai, kemudian buhul tadi yang saya pegang itu, saya kembali lagi ke belakang depan rumah, ya, depan rumahnya Mbak Lia atau Ibu Tini ini. Depan, saya bilang, Mbak, saya bakar ini. Oh iya mas, nggak apa-apa, dibakar aja. Bismillah, saya bilang. Dibakar. Saya nggak baca apa-apa itu. Saya cuma baca bakar aja. Ketika itu dibakar, ya, Bu Tini di dalam teriak, Astagfirullahalazim. Terus langsung duduk, set. Beneran, ini percaya nggak percaya setelah itu terbakar ya, terbakar habis. Adiknya Mbak Lia kan di dalam tuh nungguin mamahnya gitu kan. Itu juga sampai kaget. Astagfirullahalazim, kemudian duduk. Mbak Lia kaget. Mama katanya, masuk ke dalam lari. Saya dari belakang jalan gitu ke santai. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi dia napasnya gini. Lia sambil gini. Lia, Agung sambil gini-gini. Terus dipelukin. Kayak orang habis lari. Matanya juga apa ya, kedipnya tuh cepet gitu kan. Aduh, Lia, sini. Gitu. Mbak Lianya nangis. Karena apa? Karena lihat mamanya langsung bisa duduk. Tadinya mah nggak bisa, cuman berbaring doang, diem aja. Setelah jimat itu dibakar ya, dia langsung set duduk. Kemudian ibunya bilang, Mama kenapa kok begini katanya. Ya Lianya nggak, Mbak Lianya juga bingung. Ya nggak tahu Mama sih kenapa sakitnya begitu. Aduh. Jadi ngerasanya Ibu Tini ini ketika bangun itu kayak habis apa ya, dibawa sama makhluk nggak tahu apa katanya, berbentuk hitam, kemudian jalan di lorong gelap menakutkan, lihat apa penampakan segala macam. Dan ketika jimat itu dibakar, seolah-olah tuh kayak ada yang apa yang dorong begini gitu dari belakang. Mungkin nggak tahu ya, saya juga belum paham soal hal itu. Entah mimpinya, entah imajinasinya, entah halusinasinya, saya nggak ngerti. Jadi ketika timingnya pas, jimat itu saya bakar. Kemudian setelah ininya terbakar api, ini langsung connect seperti itu. Kemudian Mbak Lia nanya, Mas Arif ini apa mas? Nggak tahu Mbak, saya juga belum tahu kenapa. Ini baru begini, saya baru ngalamin apa namanya proses ruqyah yang seperti ini, dan saya juga nggak paham. Jujur ya, demi Allah, saya sampai sekarang ketika membicarakan kasus ini, saya belum ngeh. Sampai sekarang saya cerita pun saya belum ngeh. Tapi intinya gini, jimat yang ditaruh ya, entah itu oleh siapa ya, yang di atas kusen itu, yaitu memang tujuannya adalah untuk mencelakai atau mensihir lah ya. Karena memang ada beberapa pelanggan juga yang katanya kalau lewat situ ya kelihatannya warungnya tutup, padahal buka terus itu warung. Nggak ada hari libur, buka terus. Ada yang komplain, datang ke apa namanya adiknya Mbak
Mbak Lia itu. Jadi ketika makanannya dibungkus nyampe rumah itu benyek nasinya, berlendir gitu, nggak dimakan. Padahal ya nasi anget kok baru mateng. Nyampe rumah ketika dibuka benyek. Itu pelanggan ya karena memang pelanggan lama ya akhirnya cuman komplain doang, komplain secara pribadi langsung. Ini kenapa sih gini gitu. Nah dari situ akhirnya ini ada yang salah. Ini saya bilang memang sihir untuk menghancurkan bisnis dan apa namanya keluarga itu ada. Nah dari situ kemudian singkat cerita ya saya anggap selesai lah ya. Tapi tetap saya minta Mbak Lia besok atau lusa tetap harus ke dokter lagi ya saya bilang. Tetap harus medical check up lagi mamahnya. Iya mas terima kasih atas bantuannya. Saya nggak ngapa-ngapain loh Mbak. Saya cuma nemuin benda itu doang saya bilang. Ngeruqyah juga ngeruqyah jin yang nggak ada korelasinya sama sihir atau sama nasab. Dan itu sebentar gitu. Iya mas, tapi kalau nggak ada pertolongan dari Mas Harif, saya bilang mungkin nggak tahu nasib mama seperti apa. Alah udah, saya bilang kalem mbak, santai gitu, santai, nggak usah yang berlebihan. Nah kemudian singkat cerita besoknya mamanya diberobatkan ke apa namanya dicek lagi ke medis dan memang ternyata penyakitan itu nggak cuma satu, komplikasi dong. Ada kolesterolnya, kemudian juga ada hipertensinya, ada darah tingginya. Tapi awalnya itu memang nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh cuma satu doang yang tadi itu. Apa namanya lupa Nama istilah penyakitnya lupa. Tapi intinya penyakitnya mamahnya Mbak Lia itu dia nggak bisa mencerna protein. Apa yang bisa kita ambil dari poin ini? Sebenarnya ceritanya cuma segitu ya. Nggak ada yang wow gitu. Nggak ada yang harus fight berantem sama jin. Nggak. Tapi poin utama yang pengen saya sampaikan adalah buat temen-temen nih. Yang banyak banget loh DM ke saya. Banyak banget yang WA ke saya. Mas Arif, saya punya usaha jualan ini, sudah 3 bulan ini kok ngedrop kenapa ya? Kok perasaan nggak ada yang beli, kalaupun yang beli sehari itu cuma 1, 2. Apakah ada yang gangguin? Ini yang bermasalah. Maksud saya gini, ya buat teman-teman yang nonton konten kali ini, buat subscriber dan viewer. Ini boleh dicatat kok. Teman-teman ketika mengalami hal yang seperti itu, jangan langsung mentok justifikasi bahwa oh ya ini jangan-jangan nggak ada yang nggak suka nih sama bisnis saya atau saya ditutupin jalan rezekinya. Ada yang bilang kayak gitu juga. Itu terlalu berlebihan kalau buat saya. Kenapa? Rezeki itu bukan soal jalur ditutup atau nggak tutup. Yang nutup jalur rezeki itu cuman Allah kok. Dia yang ngasih, dia juga yang nutup. Tinggal pertanyaannya bagaimana kitanya untuk bisa mendapatkan perhatian dari Allah supaya rezeki kita kembali normal lagi. Tapi yang sudah terlanjur memiliki pola pikir seperti itu, ingat, kalau memang usaha teman-teman jualan, jasa, apalagi ya, apapun itulah yang soal usaha, dilihat dulu dari logikanya. Apakah produk saya bagus? Apakah servis saya bagus? Apakah after sales kita bagus ketika kita nyervis ataupun ngasih pelayanan ke customer? Dilihat dulu dari segi itunya. Kalau dari segi itu kita fine, kita bagus, quality controlnya kita jaga, tapi anjlok, turun gitu kan. Coba lihat kompetitor lain. Itu poin yang kedua. Ya, tadi yang poin pertama quality controlnya gimana. Poin yang kedua, coba lihat kompetitor lain. Misalkan teman-teman jualan warung makan, kuliner gitu kan. Coba lihat kompetitor lainnya. Sama nggak? Bisa jadi ini karena faktor ekonomi, bisa jadi. Ayolah logikanya kita pakai dulu. Kalau enggak mas itu kok biasa aja kok. Yang lain tetap bisa rame. Tapi kok saya enggak drastis banget gitu kan. Yang biasanya sehari ngejual 100 porsi. Terus tiba-tiba sekarang cuma 2, cuma 3. Itu kan apa ya, ngejomplang gitu kan. Enggak make sense gitu. Itu yang kedua. Terus yang kedua tadi cek kompetitor. Terus yang ketiga, kalau memang ada ciri-cirinya, ya ingat saya bilang, ciri-ciri atau indikasi usaha yang memang dikerjai oleh bangsa jin dalam hari ini santet atau sihir, itu ada. Kalau ya ciri yang ketiga ini nggak ada faktor lain kok. Ciri yang ketiga ini apa? Yang pertama, banyak yang komplain, banyak yang bilang bahwa warung kita, usaha kita, atau apapun itu tutup terus. Padahal kita buka terus. Tanya sama orang lain. Kalau ada laporan, bro, ente kenapa sih tutup itu warung? Padahal gue mau makan. Kitanya,
Enggak, orang warung buka terus. Tapi kalau ada komplain kayak sih itu 1, 2, 3, itu checklist dulu satu, ceting gitu. Terus yang kedua ngalamin hal-hal yang kayak tadi yang diceritain, yang warungnya Ibu Tini itu. Masak nasi sudah berjam-jam tapi nggak mateng, kemudian juga lauknya langsung basi padahal baru mateng, ada maggot ya, apa sih istilahnya bahasa Indonesia maggot itu? Belatung. Ya Allah, nama belatung nggak ketemu. Ada belatungnya. Intinya makanannya aneh gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ownernya itu mengalami gangguan apa? Sakit yang tidak bisa terdeteksi oleh oleh dokter. Kemudian juga mengalami mimpi-mimpi apa? Mimpi buruk, dikejar setan, dikejar ular, kemudian berkaitan dengan kuburan, pemakaman. Sering. Hati-hati. Sering. Kenapa saya bilang sering? Kalau hanya mimpinya cuma sebulan sekali, sebulan 2 kali, misalkan dikejar hantu, ya anggap itu sebagai manifestasi dari kondisi fisik kita yang kelelahan. Itu bisa. Akan tetapi kalau ini terkait dengan gangguan jin, gangguan sihir, mimpinya itu sering, ya, continue, berkelanjutan. Seminggu itu bisa 3-4 kali. Itu. Kalau itu memang sudah checklist 1, 2, 3 ada, nah kemungkinan ya usaha teman-teman diganggu oleh bangsa jin, oleh dikirim-kirim orang gitu kan. Bagaimana Mas cara supaya kita bisa melepaskan ataupun meruqyah tempat usaha kita supaya supaya terhindar dari hal-hal seperti itu? Apakah saya harus manggil Mas Arif atau peruqyah? Nggak usah. Teman-teman cukup lihat video saya yang ini. Ya, saya pernah bahas soal hal itu. Jadi teman-teman ketika merasakan hal seperti itu, nggak usah panggil peruqyah. Kecuali kalau memang penyakitnya nggak kayak Ibu Tini tadi ya, gitu kan. Karena hanya misalkan warungnya sepi ataupun jualannya sepi, nggak usah manggil peruqyah. Apalagi zaman sekarang, masya Allah ya, agak susah, agak tricky nyari peruqyah yang benar-benar syar'i. Kebanyakannya itu tadi. Banyak yang dukun-dukun udah bosen ngaku kiai, ngaku ustadz, sekarang ngaku peruqyah. Karena mungkin peruqyah yang lagi hype kali ya. Jangan, nggak usah. Bisa ruqyah mandiri kok. Maksudnya meruqyah tempat usahanya. Ada videonya saya cantumkan di bawah. Nanti teman-teman bisa lihat secara teknis konsepnya seperti apa. Jelas gamblang apa saja yang dibaca, harus apa, kemudian menggunakan air apa, ada. Aplikasikan. Berapa kali Mas? Pertanyaannya, berapa kali saya harus meruqyah? Sampai bosen. Tiap hari juga nggak masalah. Tapi Mas, nanti kalau warungnya udah rame, nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Anggap itu sebagai suatu habit, suatu kebiasaan. Supaya apa? Supaya bisa lebih menjaga. Ya. Jadi nggak setelah warungnya rame lagi, kemudian ruqyahnya mandek. Jangan. Lanjutin aja. Toh bikin sendiri kan. Toh dengan skill, kemampuan sendiri, dengan pengetahuan sendiri. Nggak usah panggil peruqyah, nggak bayar juga. Free. Ya, lihat video saya yang di bawah ini insya Allah. Nah, itu kalau memang ciri-cirinya ada gangguan jin. Tapi ada hal lain yang harus diperhatikan juga. Apa? Bisa jadi di bisnis teman-teman, di usaha teman-teman, di jualan teman-teman, ada riba di dalamnya. Kenapa saya bilang riba? Ayolah, riba itu adalah salah satu produk yang apabila kita memakainya secara nggak langsung, kita itu nantangin Allah dan Rasulnya buat apa? Buat perang. Kalau kita nantangin Allah sama Rasulnya perang, kira-kira ada kemungkinan kita menang apa enggak? 1000% nggak akan menang gitu. Saya jamin itu nggak akan menang. Tapi Mas gimana, saya butuh modal untuk usaha gini, saya harus ngambil di bank ini dan itu. Gimana Mas? Statement saya adalah bertakwalah kepada Allah, minta sama Allah, dan mulai dari hal yang kecil dulu saja. Jualan yang mampunya, sesuai dengan kapasitas kantong kita aja. Nggak usah kita terlalu berlebihan untuk ngambil pinjaman di bank untuk jualan atau apa. Karena saya jamin itu, orang-orang yang melakukan hal itu awalnya manis, tapi di sisi lain Allah dan Rasulnya sedang mempersiapkan untuk berperang sama kita. Hati-hati. Itu yang pertama. Tapi Mas, saya udah
terlanjur makan riba nih dalam usaha saya masih punya angsuran, apa yang harus saya lakukan? Lunasin aja. Bertaubat sama Allah tiap hari, minta ampunan sama Allah. Jangan ditinggal ribanya, habisin, selesaikan, tutup, udah. Tapi mau saya nggak bisa bayar, jual rumahnya, warungnya, jual, tutupin riba, bertaubat sama Allah. Saya ngomong begini karena dulu saya juga, ya wallahu alam ya, mudah-mudahan ini bukan sombong dan rianya saya. Saya dulu juga pemain riba. Dan Allah jungkir balikan, rumah habis, aset habis, kendaraan habis, mobil habis, jual semua, dan itu pun masih belum cukup. Dan dari situ, ketika saya mendapatkan hidayah dari Allah melalui riba, dan Allah jadikan saya berada di posisi seperti sekarang ini, alhamdulillah. Semoga Allah jaga keimanan saya. Yang nggak bisa bayar, jual, nyerah aja sama Allah. Udah, kalau masalah riba menyerah aja deh, udah nggak usah sok-sokan ngelawan, harus minjem ke sana, bayar sini, wah gali lubang tutup lubang, tetap masih ngejak perang sama Allah, percuma, udah nyerah aja, nyerah. Ya Allah, hamba pasrah, hamba ridho, mau diapain. Tapi tolong, jangan kau ambil iman Islam dalam diri hamba. Kau boleh ambil apapun itu dari diri hamba sebagai penebusan dosa, tapi tolong jangan ambil iman Islam dalam diri hamba. Itu doanya. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang jualannya, dagangannya lesu, dan karena ada riba di dalamnya, bersyukurlah. Kenapa? Karena itu sinyal awal untuk teman-teman bertobat dari ribanya. Hati-hati. Itu soal riba. Terus yang kedua, soal zakat. Kalau zakat ini biasanya berkaitan dengan perusahaan, dengan pedagang-pedagang yang sudah punya penghasilan tinggi, ya sudah memenuhi nisab. Nisab itu apa? Nisab itu standarisasi standarisasi minimal untuk supaya bisa mengeluarkan zakat. Nisabnya itu 85 gram emas. Ada juga zakat perdagangan, ada juga zakat penghasilan. Pertanyaan saya, ketika teman-teman sudah melalui bisnis, berdagang, apapun itu, entah beras kah, entah sembako, apa segala macam, zakatnya gimana? Sudah ditunaikan atau belum? Sudah mas, zakat saya tiap bulan. Hei, zakat itu bukan tiap bulan. Zakat itu setahun sekali. Ada nisab dan ada haulnya. Caranya gimana mas? Nah ini yang jadi masalah. Teman-teman pinter untuk belajar soal strategi bisnis, soal strategi marketing. Tapi teman-teman sendiri nggak tahu bagaimana cara belajar untuk menjadi seorang pedagang yang bertakwa kepada Allah. Pedagang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Pedagang yang menyisihkan rezeki orang lain yang Allah titipkan dari usaha kita melalui apa? Zakat dan infak sodako. Oke lah kalau infak sodako always, anytime, kapanpun bisa kita keluarkan dan di mana saja. Nggak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat penerima. Always, anytime, kapanpun kita bisa keluarkan. Tapi kalau zakat, nggak seperti itu. Infak sodako sunnah. Always, kapanpun. Kita berikan kepada orang, kita dapat pahala. Kita tidak memberikan kepada orang, kita tidak terbebani dosa. Tapi kalau zakat, kita memberikan, kita dapat pahala. Kita tidak memberikan, kita dapat dosa besar. Karena zakat itu disandingkan dengan sholat. Ya, mungkin teman-teman bisa istilahnya meraba diri teman-teman. Teman-teman ada di fase mana dan benar nggak apa yang tadi saya sebutkan? Kalau benar, silahkan coret-coret di komentar. Nanti insya Allah saya akan bahas tentang gimana sih mas caranya ngitung zakat, bagaimana caranya supaya saya punya usaha dan saya penghasilannya begini, apakah sudah kena zakat atau belum? Nanti insya Allah kita akan bahas konten itu di lain waktu dan memang butuh keberanian untuk bisa melakukan hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menjadikan ibroh, ilmu dan juga pengingat buat teman-teman yang melihat konten kali ini. Itu saja, saya Syarif. Terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.